Dindi seorang pemuda, Kalimantan Barat, mencari jalan hidup dari ajaran Buddha, lalu Protestan dan akhirnya mantap di agama Islam. Selamat menyimak. Mulai dari pertama kali aku lahir dulu. Jadi aku bagi dua bagian. Dari pertama aku sebelum mengenal Islam sama sesudah tahu Islam. Jadi sebelum mengenal Islam itu aku lahir di kedua orang tua yang dimana kedua orang tua aku itu Chinese. Mama Chinese Sambas, bapak Chinese Singkawang. Yang dimana mereka tuh merantau ke Depok. Merantau ke Depok, nikah di Depok, sampai akhirnya saya terlahir di keluarga yang menganut agama Buddha waktu itu. Habis itu menganut agama Buddha, saya disekolahkan di SD Negeri Depok. Di situ tuh nggak ada pelajaran agama Buddha, cuma ada 3, Katolik, Kristen, Islam. Jangankan Konghucu, ya, agama Buddha aja nggak ada. Ya. Ya, jadi saya ditempatkan di agama Kristen Protestan. Nah, selama saya ditempatkan di belajar agama Kristen Protestan, itu saya di setiap pertemuan itu diajarin kayak mukjizat Yesus Kristus. Jadi satu pertemuan itu ngebahas 3-4 ayat, habis itu diskusi. Kebanyakan sih mukjizat gitu ya. Sampai akhirnya paham konsep ketuhanan agama Kristen itu di kelas 6. Konsep ketuhanan agama Kristen. Trinitas itu. Karena mungkin saya masih kecil ya, belum balik juga. Saya terima konsep tersebut. Sampai akhirnya 2012 Bapak itu memutuskan untuk ngajak pindah ke Kalimantan Barat, Singkawang tadi. Nah, di situ saya mulai bingung nih, sampai akhirnya saya nanya ke guru agama Kristen saya. Pertanyaan saya masih ingat, Bu, saat kalau misalkan saya mau balik lagi ke Kalimantan Barat, saya nggak yakin kalau misalkan saya bisa belajar agama Kristen lebih baik lagi saat dengan Ibu gitu. Apakah di konsep keagamaan Kristen saya bakal tetap masuk surga gitu kan? Itu saya masih ingat bekal yang dikasih guru agama Kristen saya satu, yaitu ayat Yohanes ayat 16 gitu, Yohanes 3 ayat 16. Di mana inti dari ayat tersebut adalah saking kuasanya Allah Bapa yang disebutnya, itu dia mengkaruniai seorang anak yang dimana anak tersebut apabila orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi secara konsep ayat itu sampai akhirnya saya di Kalbar itu jarang untuk ibadah ke gereja. Karena pertama kurang banyak teman agama Kristen, nggak sebanyak yang waktu saya di Depok, dan aksesnya itu susah gitu. Lebih banyak Chinese juga kan. Sampai akhirnya sempat untuk ke ibadah di gereja, ibadah Natal, saya mulai mempertanyakan gitu. Mungkin udah mulai bisa berpikir saya kan. Saya mempertanyakan Trinitas ini betul atau enggak. Pertama. Lalu kedua yang bikin saya tidak cocok itu adalah cara ibadahnya. Jadi gimana cara ibadah agama Kristen itu, pertama jarang, seminggu sekali. Lalu saya bingung nih, cewek sama cowok kok digabung gitu. Saya udah mulai nggak nyaman. Di vihara, kita kalau misalkan mau masuk ke ibadah, ini saya ngomongin agama Buddha Maitreya ya. Itu tuh pas masuk, ada 2 pintu. Pintu untuk cewek, pintu untuk cowok. Sebelum masuk, ada satu orang yang ngejaga, ngasih kain. Kain itu dalam keadaan basah, buat kita cuci tangan dan cuci muka. Setelah masuk, ibadahnya tuh dibagi 3. Ada ibadah untuk masuk ibadah, untuk sembayang masuk vihara, itu sendiri-sendiri. Lalu ada sembayang jamaahnya. Itu sembayang jamaahnya itu memang wajib untuk sama-sama. Habis itu sembayang keluar vihara. Pas keluar vihara itu pun kita dikasih kain lagi untuk membasuh tangan, membasuh muka. Dan pintu keluarnya beda, duduknya beda, cewek cowok. Ibadahnya pun beda, cowok duluan baru cewek gitu. Kalau Islam kan cowok cewek langsung tapi dipisah. Kristen enggak. Kristen Protestan yang saya ke gereja itu, cewek cowok
duduk samaan, Samping-sampingan lagi. samping-sampingan, salam-salaman. Malah saya pernah, ini intermezzo sedikit, saya pernah pacaran sama orang Kristen. Itu saya duduk senyampingan sama Pacarnya. pacar saya waktu itu, didatengin sama pendeta. Oke. Nah, pendeta itu bilang, baru ya, ini kan. Langsung saya kayak ngerasa, kok pendeta kayak menormalisasi kondisi itu gitu kan. Sedangkan di vihara sendiri nggak begitu, apalagi Islam kan. Jangankan pacaran, Deket-deket aja. deket-deketan aja nggak boleh kan. Nah, fokus aja ke agama Buddha. Udah disilang ya. Nah, Kristen udah disilang ya. udah menurut saya udah, ini nggak cocok menurut saya gitu. Agama Buddha sendiri ternyata yang diajarkan itu lebih ke niat-niat kebaikan. Oh, nilai-nilai. Nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi saya senang. Jujur saya lebih senang berbuat baik daripada hanya sekedar percaya. Ya. Konsep Kristen kan yang saya tahu dari Yohanes 3 ayat 16 itu ya sekedar percaya gitu. Ternyata di agama Buddha beda. Bahkan sang Buddha Siddhartha Gautama sendiri pernah bilang kalau misalkan kamu masuk ke agama Buddha tidak menjamin kamu masuk surga, tetapi kalau kamu menjalani kebaikan-kebaikan yang saya lakukan itu bisa membawa Anda ke Nibbana atau surga itu tadi. Setelah senang gitu dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama Buddha, muncul pertanyaan tentang konsep ketuhanan di agama Buddha. Konsep ketuhanan di agama Buddha, saya berani jamin gitu, bahkan ke umat-umat Buddha pada umumnya, saya nanya, siapa Tuhan di agama Buddha? Kebanyakan umat agama Buddha nggak tahu, dan nggak ada yang kredibel untuk ngejawab itu. Karena saya kritis gitu ya, itu saya nyari seorang biksu. Wih, mantap ya. Nah, jadi untungnya kita tinggal di Kalbar nih, biksu itu banyak. Banyak ya. Nah, bisa dicari ya, gampang. Saya ketemu biksu dan yang saya tanya ke biksu itu adalah salah satu konsep ketuhanan. Dan ternyata memang nggak semua orang umat Buddha itu tahu konsep ketuhanan agama Buddha. Kebanyakan mereka pikir Sang Buddha itu Tuhan. Padahal Sang Buddha sendiri mengaku tidak mengaku kalau dia adalah Tuhan, tapi dia adalah guru atau si penuntun jalan kebenaran. Itu. Dan si biksu itu ngasih satu ayat di Sutta Pitaka, di salah satu Tripitaka, kitabnya umat Buddha. Sutta Pitaka Udana 8 ya, Udana 8 ayat 3, seingat saya. Itu menjelaskan keesaan Tuhan. Isinya keesaan Tuhan itu diartikan dengan istilah ada 4 kriteria gitu, yaitu tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan maha mutlak. Itu dalam kitab bisa dicari di Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3. Ada dalam bahasa Pali juga itu. Setelah itu saya makin yakin dong dengan inilah konsep ketuhanan yang saya cari. Inilah kalau Islam itu tauhidnya itu sendiri. Ini udah pas ini. Setelah saya banggakan gitu, umat Islam itu saya nggak merasa ancaman. Sebanyak apapun teman saya umat Islam nggak ancaman, karena saya berpegang teguh dengan ayat tadi. Suatu ketika waktu saya kuliah dan di asrama itu sendiri ada satu teman saya yang muslim ini bagus gitu dalam beragama, dalam bersikap nunjukin agama Islamnya itu bagus. Nah, di situ saya nanya ke dia gitu tentang agama-agama Islam. Dia nggak bisa jawab, tapi dia cuma bisa nunjukkan dengan sikapnya yang bagus tadi itu. Nah, ini salah satu muslim yang saya contoh gitu. Tapi saya nggak jadikan itu sebagai panutan untuk mengidolakan Islam. Cuman inilah kawan muslim yang bisa aku jadikan teman. Sampai suatu saat di bulan puasa itu dia ngajak saya untuk
ikut puasa. Dia bilang kayak gini. Itu belum Islam ya? Ah, belum Islam. Nah, ini udah kebagian yang saya mengenal Islam nih. Beliau ngajak saya, Bang, coba puasa yuk. Di situ saya tertantang gitu kan. Dulu sebelum saya mengenal beliau itu saya juga udah mulai puasa sendiri gitu. Oh, kenapa? Karena ngerasa kayak kenapa umat Muslim itu meremehkan puasa gitu. Oh, Puasa ini menurut saya gampang. Jadi saya pernah coba puasa dan saya berhasil. Dan saya bilang ke mereka, saya puasa tanpa niat. Kalian puasa dengan niat. Dan itu pun gagal. Nah, itu saya tertantang gitu kan. Dan lebih ke meremehkan umat muslim yang saya pandang tuh umat muslimnya yang nggak bagus itu tadi. Sampai akhirnya itu diajak lagi sama kawan saya yang satu asrama ini untuk nyobain puasa. Saya tertantang lagi dan saya cobain. Dan puasa hari kelima, beliau ngajak, Bang, kita kan mahasiswa, mau gak makan gratis di masjid? Ya, namanya mahasiswa, siapa sih yang gak suka makan gratis, Bang ya? Dan saya tertarik gitu, boleh. Tapi saya bingung, perlu gak saya sholat? Sebenarnya sih abang gak perlu sholat. Setelah makan abang mau pulang tuh bebas. Cuman kalau abang mau belajar sholat, saya ajarin. Langsung saya bilang, ajarin saya sholat. Karena saya mau bayar makan itu dengan sholat. Karena nggak enak gitu kan, masa mau makan langsung pulang, biar saya bayar pakai sholat. Oke bang, ya akhirnya diajarin sholat, walaupun kebingungan ya kan. Kok ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, apa bedanya Isya sama Maghrib? Kok ini kan? Bingungan, tapi seiring berjalannya waktu, kayak yang ngikutin gerakan aja itu udah bisa gitu. Ngikutin gerakan tanpa bacaan. Itu saya dari hari kelima puasa sampai hari ke-30 puasa itu, setiap maghrib ke masjid, sholat. Jadi karena mau makan gratis tadi itu. Tapi belum Islam tuh. Dan ada satu perubahan yang saya ngerasain saat sholat itu, doa saya terkabulkan. Itu saya bertanya gitu, ini kenapa nih? Saya belum Islam nih, tapi saya berdoa di sini kok malah dikabulin gitu kan? Ngapa saya bisa bilang doa saya dikabulkan? Sebelum sholat nih, sebelum saya puasa malah, skripsi saya itu ditolak berkali-kali gitu. Bahkan kayak nggak ada titik terang, sampai saya itu pengen ninggalin gitu, kayak nggak peduli lagi. Setelah saya sholat, saya ada satu hari di mana saya iseng berdoa. Kalau misalkan saya berdoa, saya telah ngelakuin ibadahmu. Kalau misalkan Anda bermurah hati, permudahkanlah aku dalam mengerjakan skripsi. Setelah sholat, nggak tahu kenapa, habis itu kebetulan saya ikut tarawihnya. Ditantang soalnya, Bang mau ikut tarawih nggak? Cobain. Boleh, berapa rakaat? 4 rakaat kah? Bukan, di sini 8 rakaat. Oke. 11 waktu itu, 11 rakaat. Oke. Saya tertantang gitu kan, karena saya suka ditantang gitu. Coba sholat 11 rakaat, selesai. Jadi maghrib, isya, sama tarawih malam itu. Berdoa. Pas setelah berdoa, pulangnya kok kayak merasa ada semangat gitu buat ngerjain skripsi. Akhirnya saya kerjain skripsi dengan judul baru. Besoknya saya ke dosen. Dosen itu bilang, skripsi ini saya terima judul, tapi harus ada beberapa poin-poin yang kamu perbaiki. Oh, di situ saya udah senang banget. Di situ saya merasa kayak judulnya diterima, walaupun ada revisi. Berbeda dengan berapa kali saya ditolak. Saya merasa benar nih kan, diberikan gitu, dikabulkan gitu. Saya belum Islam nih, tapi akhirnya itu saya masih belum Islam. Sampai akhirnya saya Lebaran pun saya belum Islam. Lebaran belum Islam. Teman saya ini nih dongkol, ini abang ini kenapa masih belum Islam gitu kan? Padahal udah saya usaha untuk ajak puasa, udah saya bawa sholat. Bahkan dia saya cerita ke dia kalau skripsi saya diterima berkat saya doa Islam tadi tuh. Tapi kok masih belum Islam gitu kan?
apa nih yang kurang. Dia merasa dirinya belum kredibel untuk berdakwah tadi itu. Dia langsung mencari tuh orang yang kira-kira kredibel untuk dakwah. Dipertemukanlah saya dengan teman saya ini. Nah, dia ini memang basicnya dakwah, dan secara penampilan itu nggak ada kelihatan kalau misalkan dia pendakwah. Kayak orang biasa gitu, pakai topi, jaket gitu. Karena emang saya tuh sebenarnya kalau misalkan ketemu orang yang pakai baju muslim gitu, saya takut gitu. Karena yang kita lihat kan muslimnya gitu kan, keras, ini dakwah keras, ini dan lain-lain. Tapi beliau tuh punya taktik sendiri dengan cara pakai baju yang biasa aja. Ya. Kita gini ya. Oh, orang biasa kan. Ternyata diskusi beliau mancing gitu. Ditanyanya agama saya. Karena beliau mancing, saya tanya pertanyaan-pertanyaan sulit. Pertanyaan-pertanyaan sulit yang menurut saya Islam ini bukan agama yang bagus. Contohnya kisos, saya tanyakan ke beliau. Ternyata beliau bisa menyampaikan kisos masuk ke hati saya. Cara dia melogikakan suatu permasalahan itu bisa masuk ke logika saya. Nggak sekedar 3 kali saya ketemu beliau, itu setiap pertemuan itu selalu pulang jam 3 subuh. Karena saya banyak pertanyaan yang saya tanyain ke dia. Mulai dari kisos, Islam, sampai hal sepele dari nama Allah itu sendiri saya tanya. Kenapa nama Allah gitu. Bahkan nama Allah itu yang dimana susunannya alif, lam, lam, ha itu banyak makna gitu. Maknanya dalam banget kalau misalkan mau ditelaah. Bahkan untuk satu bait Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa jadi satu bab gitu kan, mau dijelasin. Oh, ini luar biasa ini. Saya bilang, Bang, konsep ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan agama Buddha pun sama. Ada kok ayat ini. Ayat kitab agama Buddha. Tauhid juga kan. Malah saya seharusnya nggak apa-apa dong stay di agama Buddha. Kecuali di Kristen tadi, Trinitas. Yang dimana nggak masuk di logika saya. Beliau langsung bilang kayak gini. Selengkap apa kitab suci agama Buddha? Karena saya merasa lengkap, saya bilang lengkap. Ternyata diajakin nih, lebih lengkap mana dengan Al-Quran? Dibandingin. Nah, Al-Quran ini ngebahas ekonomi, ngebahas pernikahan, ngebahas ini. Coba di agama Buddha bisa nggak dijelasin tentang ini? Kalah. Karena pernikahan sendiri nggak selengkap Islam. Islam mau dari tata cara memperlakukan istri yang lebih muda atau istri yang lebih tua, cara ngelamar ini itu dijelasin. Agama Buddha tidak selengkap agama Islam. Ada nggak diatur di kitab agama Buddha? Nah, saya kelabakan tuh. Tanya tentang nikah. Oh, ada yang ngatur. Tapi nggak lengkap. Cuman sebatas nikah itu sama cewek. Intinya tidak selengkap Islam. Islam itu sangat jelas. Ekonomi sendiri itu nggak ada kitab suci manapun yang mengatur selengkap Al-Quran. Beliau sampai menantang, kalau ada kitab yang sesempurna Al-Quran, saya murtad. Kayak ini bagus dan lengkap. Dan ternyata nggak bisa. Dari konsep ketuhanannya aja, setahu saya, cuman ayat itu doang yang ngebahas konsep ketuhanan. Sisanya saya pengen nanya, nama Tuhan dalam agama Buddha itu apa? Nggak dijelasin. Sifat-sifat yang bisa kita terima dari ketuhanan agama Buddha nggak dijelasin. Berbeda sama Islam. Allah memberikan sifat-sifat yang masih bisa dilogikakan oleh manusia. 99 nama Allah dikasih tahu dan lain-lain. Pokoknya emang Islam ini paket lengkap lah. Masya Allah. Setelah 3 hari itu tuh saya udah nggak ada yang lagi yang bisa tanyain. Cuman ada satu pertanyaan yang tersisa dan ini nggak bisa saya tanyain ke dia. Pertanyaan itu,
kenapa saya belum Islam? Kalau saya nanyain itu ke beliau, dia bisa nanya, tetap yang bisa jawab saya sendiri. Apalagi nih pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke beliau gitu. Karena udah nggak ada lagi pertanyaan, cuman pertanyaan ngapa saya belum Islam aja ini kan. Jadi saya minta ketemu lagi di pertemuan keempat, Bang, saya pengen ketemu. Oke, ketemu. Den, ada pertanyaan apa lagi? Nggak ada pertanyaan, Bang. Besok bisa nggak saya syahadat, saya gituin. Dia langsung bilang kayak gini. Mantap nih. Udah yakin kan? Saya ditanya ini. Beneran udah yakin? Yakin. Oke, kita jadwalin. Sampai akhirnya terjadwal lah 15 Mei. Sebelum saya syahadat itu saya telepon abang saya dulu. Karena menurut saya abang saya ini selalu support apapun yang saya lakukan. Pas saya telepon, ternyata beliau shock. Yang ngerasa keluarga saya belum bisa nerima. Abang saya yang sangat support aja ini shock. Kan? Gimana nih bang? Jadi mental saya tuh dikuatin sama si abang ini. Karena ini masalah pribadi, Den. Agama ini. Kita nggak bisa nanti suatu saat bergantung sama orang lain kalau urusan agama. Oke, jadi mental saya udah dikuatkan sama beliau. Saya syahadat, nggak mau bilang siapa-siapa. Singkat cerita, 15 Mei saya syahadat. Nah, itu sih perjalanan spiritualitas saya sampai akhirnya saya memeluk Islam. Masya Allah. Sebenarnya saya tuh nggak pengen keluarga tuh tahu saya Islam. Dan saya pun kayak pengen udahlah saya Islam dalam hati aja gitu. Jangan biar orang-orang nggak perlu tahu gitu. Sampai akhirnya saya punya kepikiran kayak gini. Nanti kalau misalkan orang tua ngajak ibadah, saya ikut-ikut aja deh. Tapi sholat saya tetap jalanin gitu kan. Sampai akhirnya itu saya curhatkan dengan abang tadi tuh, abang yang ngajarin saya Islam. Ternyata kalau udah memeluk Islam itu kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain gitu kan. Karena salah satu dosa terbesar itu adalah syirik. Setelah tahu syirik, itu saya berusaha semaksimal mungkin nggak ikut ibadah orang tua. Orang tua ngajak ibadah, saya betul-betul nyari 1000 alasan supaya nggak ikut. Dan sholat pun saya diam-diam gitu. Ada suatu ketika mama tuh marah. Subuh-subuh baru pulang. Padahal subuh-subuh saya keluar sholat ke masjid. Ngapain aja subuh-subuh keluar, jangan biasain begadang dan lain-lain. Saya terima, ya maaf mak. Tapi tetap saya lakukan tuh subuh-subuh keluar. Sampai mama saya tuh merasa kayak, udahlah biarinlah anak ini mau keluar subuh-subuh. Di mata mama saya jelek. Saya tuh nongkrong sampai subuh. Padahal kenyataannya saya ke masjid sholat subuh gitu kan. Terus untuk sholat pernah juga sholat diam-diam karena di rumah karena hujan gitu kan. Saya akhirnya memutuskan sholat di rumah. Itu pernah saya lagi keadaan sujud. Suara orang tua tuh masuk ke kamar gitu. Itu saya langsung membatalkan sholat, balik pura-pura tidur. Itu kesulitan saya waktu sholat tuh kan. Sampai akhirnya mendekati Idul Adha. Mendekati Idul Adha ada yang namanya puasa Arafah ya. Ya. Nah, saya dikasih tahu puasa Arafah ini amalannya seperti ini, manfaatnya ini dan ini. Saya cari tahu apa aja yang bisa saya amalin. Salah satunya adalah puasa. Saya jalanin puasanya. Dan saya baca di puasa di hari Arafah ini doa terkabulkan. Kalau misalkan kita mengamalkan amalannya. Oke, saya puasa dan subuh-subuh itu sebelum di hari Arafah subuh itu saya berdoa, ya Allah, saya ingin orang terdekat saya, orang yang saya cintai ini dan yang mencintai saya setelah tahu saya Islam itu menerima saya apa adanya. Itu saja permintaan saya di hari Arafah.
Jadi singkat cerita, saya ngejalanin amalan Arafah. Malamnya itu saya mau nyetrika baju. Oke. Nyetrika baju ini untuk sholat Idul Adha. Oke. Singkat cerita saya nanya mama saya, "Mak, ada gak setrikaan? Soalnya saya mau nyetrika baju saya." "Mana baju kamu?" "Sini mama yang setrikain." Waduh, gimana ini? Ya udah nih, ini mak, baju saya. Walaupun ada baju itu baju putih, ada corak-corak kokonya, mama itu masih berpositif thinking. Paling baju apa ini kan? Nggak nanya. Tiba-tiba setelah nyetrika, mama nanya, "Tumben baju putih, mau buat apa kan?" Nggak tahu kenapa, di situ saya terdorong untuk bilang, "Saya mau sholat Idul Adha pakai baju itu, mak." Ngada-ngada aja kamu nih. "Nggak, mak, bener. Saya mau sholat Idul Adha besok." Dia mama kan, "Bener, Den." "Iya, mak." "Ini baju dari siapa? Beli di mana?" "Itu dikasih, mak. Memang khusus dikasih buat saya sholat Jumat." Mau makin kaget lagi, makin bingung kan. Tapi diam kan. Sampai akhirnya mama memutuskan untuk menanya, "Sejak kapan Den kamu masuk Islam?" Dengan nada kecewa tadi. Saya bilang lah, "Saya masuk Islam dari tanggal 15 Mei. Emang kamu bisa sholat besok?" "Bisa, mak." "Emang kamu ngerti sholat besok?" "Ngerti, mak. Soalnya sebelum itu saya setelah syahadat 15 Mei kemarin sampai sekarang saya belum pernah ninggalin sholat satu waktu pun." Mau makin sedih lagi kan. Lalu mama cuma nanya kayak gini, "Kenapa kamu nggak izin sama mama?" Saya bukannya nggak mau izin atau saya ninggalin mama, tapi saya takutnya kalau saya izin sama mama itu sedih, kecewa, dan bahkan bisa menunda saya untuk syahadat. Jadi alasan saya untuk nggak ngasih tahu mama karena saya nggak mau mama sedih aja gitu. Langsung mama diam, gak mau berkata-kata dan cerita gitu. Kalau misalkan mama itu sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan kamu memeluk agama Islam, dan mama udah kebayang kalau kamu bakal ke agama Islam. Soalnya kamu ini pertama teman-temannya banyak yang Islam, kedua kamu ini kritis, dan kamu ini giat dalam ibadah. Secara Islam itu ibadahnya banyak gitu kan. Langsung mama cuma ngasih mama cuma ngasih omongan seperti itu, dan saya langsung bilang kalau misalkan saya masuk Islam bukan berarti saya ninggalin orang tua saya yang non muslim gitu. Dan justru saya bakal lebih sayang lagi ke mama. Dan mama sendiri berasa kan kalau misalkan dalam beberapa bulan terakhir itu saya gajian itu saya kasih ke mama sekian gitu kan. Itu karena Islam yang ngajarin saya, mah. Dan saya pun lebih beradab lagi kan untuk membalas omongan mama. Dan betul-betul saya nggak ada niatan untuk meninggalkan orang tua atau kerabat saya yang non muslim. Oh ya udah deh kalau misalkan itu yang diajarin Islam. Semoga Islam ini betul-betul ngajarin nggak ninggalin orang tua ataupun kerabat yang non muslim. Ya mohon maaf ya mak kalau misalkan saya ini nggak izin dulu. Dan di situ pertama kali saya sama mama saya tuh deket sampai ngomongnya betul-betul dalam gitu. Ya berkat mualaf inilah saya kayak gitu. Ya kurang lebih sih. Bapak gimana Bapak? Kalau bapak ini tipe yang bodoh amat deh. Jadi memegang agama Buddha aja terakhir ibadah itu saya nggak tahu kapan bapak itu. Tapi jadi suatu kekhawatiran saya sih dengan kebodoh amatan ini. Saya pengen bikin beliau tuh berpikir gitu untuk kedepannya bisa saya Islamkan gitu, terutama kedua orang tua saya itu tadi. Itu sih. Itu. Besoknya saya sholat Idul Adha.
kondisi orang tua nggak ada di rumah. Oke. Abang kan memang merantau kan. Adik masih tidur, bapak masih tidur. Saya bangun pagi-pagi ke masjid. Duduk-duduk di masjid sambil nunggu song. Itu chat. Din, selamat Idul Adha. Wih. Nah, di situ saya pengen nangis itu. Karena yang pertama abang saya menolak, kedua mama saya kecewa. Itu dipermudah oleh Allah dengan waktu yang sangat singkat. Besoknya kan menerima, diucapin dan selamat Idul Adha. Di situ saya makin yakin Allah ini janjinya betul-betul dituntaskan nih,